Halo guys, kembali lagi di channel SNM Movie. Di video kali ini, Mas Arul mau nyeritain sebuah alur cerita film berjudul Young Mother tahun 2013. Oke, seperti apa kisah selengkapnya? Yuk kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang duduk sendirian di sebuah kelas. Pria tersebut bernama Jinko. Dia ini merupakan seorang mahasiswa di sebuah kampus. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita yang bernama Junhee. Dia ini merupakan pacar dari Jin. Kemudian, Junhee merayu Jin untuk melakukan mantap-mantap. Setelah itu pun, mereka pun bercocok tanam di kelas tersebut. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Jin lalu pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Junhee. Sesampainya di sana, Junhee lalu memberitahu Jin bahwa dirinya sedang hamil anaknya Jin, hasil bercocok tanam mereka. Lalu, Junhee meminta pertanggungjawaban dari Jin untuk menikahinya. Dan ibu dari Junhee telah mengetahui kehamilan dari Junhee dan meminta untuk bertemu dengan Jin. Mendengar hal tersebut, Jin nampak sangat kesal. Namun, ia pun menyadari bahwa itu merupakan kesalahannya dan ia pun bersedia bertemu dengan ibu Junhee dan bertanggung jawab dengan anak yang dikandung oleh Junhee. Setelah itu, keesokan harinya, Jin lalu pergi ke sebuah kafe bersama Junhee untuk bertemu dengan ibu dari Junhee. Setelah sampai di sana, Jin lalu melihat seorang wanita cantik dan aduhai. Awalnya, Jin mengira itu adalah kakak dari Junhee. Namun ternyata, itu adalah ibu dari Junhee yang bernama Hayoung. Hayoung ini merupakan pemilik dari sebuah bar. Lalu, Hayoung memberitahu Jin untuk segera menikah dengan anaknya. Karena Jin sangat cinta kepada Junhee dan juga keadaan Junhee yang sedang mengandung anaknya, Jin pun akhirnya bersedia menikah dengan Junhee. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Terlihat di sini, perut Junhee sudah semakin membesar. Lalu, Junhee merayu Jin untuk melakukan mantap-mantap. Setelah itu pun, mereka melakukan mantap-mantap. Namun, saat sedang bermantap-mantap, Jin malah membayangkan ibu mertuanya. Di sisi lain, Hayoung akan mengantarkan makanan ke kamar mereka. Namun, saat sampai di depan pintu kamar, Hayoung mendengar suara ih dari kamar. Karena merasa penasaran, Hayoung lalu mengintip. Dan di sana, Hayoung melihat Jin dan Junhee yang sedang bermantap-mantap. Keesokan harinya, saat mereka sedang bersarapan bersama, Junhee merasakan sakit di perutnya, yang menandakan bahwa dirinya akan melahirkan. Mereka pun lalu membawa Junhee ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Junhee nampak sudah melahirkan, dan anaknya tersebut berjenis kelamin perempuan. Dan Jin sudah menjadi bos bar milik ibu mertuanya. Tak lama kemudian, Jin lalu mendapat telepon dari Junhee. Junhee lalu memberitahu Jin bahwa dirinya akan pergi keluar dan akan pulang pada malam hari. Lalu, Junhee menitipkan anaknya kepada ibunya. Namun di sini, ibunya nampak marah kepada Junhee karena tak memperhatikan anaknya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Akan tetapi, Junhee tidak mempedulikannya dan tetap pergi keluar. Malam harinya, Jin nampak sudah pulang dari bekerja. Ia pun disambut oleh ibu mertuanya yang sedang menggendong anaknya. Dan pada saat mereka hendak masuk ke dalam rumah, Hayoung mendengar suara ih dan ia pun langsung memeriksanya. Dan ternyata, suara tersebut berasal dari Junhee yang sedang bermantap-mantap dengan pria selingkuhannya. Hayoung pun lalu menegur mereka dan membuat pria tersebut lari kabur terpirit-pirit. Lalu,
Hayung menyuruh Junhee untuk masuk ke rumah dan langsung memarahinya. Di sisi lain, Jin sangat kecewa dengan kelakuan istrinya yang sangat ia cintai, dan ia pun meluapkan emosinya dengan mabuk anggur merah. Keesokan harinya, saat Jin sedang tidur di sofa, ia dibangunkan oleh Hayung. Kemudian, Hayung memberitahu Jin bahwa Junhee telah pergi dari rumah dan meninggalkan sebuah surat. Dalam surat tersebut, Junhee mengatakan bahwa ia tak pantas menjadi suami Jin karena telah membuatnya kecewa, dan ia juga meminta maaf kepada Jin dan ibunya. Dan setelah membaca surat tersebut, mereka pun menjadi sangat bersedih. Malam harinya, mereka pun pergi ke sebuah bar. Di sana, mereka lalu minum sambil bercerita tentang Junhee. Karena terbawa suasana, Jin lalu memegang tangan Hayung dan berusaha untuk menciumnya. Setelah itu, benih-benih mahligai cinta pun mulai terasa antara mereka berdua. Karena mereka selalu bersama saat pergi kemanapun. Singkat cerita, pada suatu malam saat Hayung sedang memberikan cucunya susu, ia dihampiri oleh Jin. Lalu, Jin tak sengaja melihat monten dan budi mertuanya yang sangat mulus dan nominus. Setelah itu, Jin lalu bergegas pergi ke kamarnya, dan di sana ia pun langsung melakukan olahraga satu tangan sambil membayangkan mertuanya. Keesokan paginya, Hayung pergi ke kamar Jin untuk membangunkannya, dan setelah sampai di sana, Hayung lalu terkejut karena ia melihat batang Jin yang sedang berdiri tegak. Lalu mereka pun sarapan bersama. Saat sarapan, Hayung terlihat berusaha untuk melirik batang milik Jin karena ia tak bisa melupakan apa yang dilihatnya tadi. Malam harinya, mereka pun lalu minum anggur merah bersama. Karena Hayung terlalu banyak minum, Hayung pun lalu tak sadarkan diri. Kemudian, Jun lalu menggendong Hayung dan mengantarkan Hayung ke kamar. Sesampainya di kamar, Jin yang terbawa nafsu hendak melakukan ritual malam di sana. Akan tetapi, Hayung tiba-tiba terbangun. Bukannya marah, Hayung justru menyuruh Jin untuk melanjutkannya. Dan akhirnya, mereka pun melakukan mantap-mantap. Keesokan paginya, saat terbangun, Jin kaget karena Hayung sudah tak ada di sana. Dan ternyata, Hayung sedang memasak untuk sarapan mereka. Saat sarapan, Jin nampak canggung karena ia merasa tak enak dengan mertuanya karena kejadian semalam. Akan tetapi, Hayung justru nampak senang karena ternyata ia sudah jatuh cinta kepada Jin. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Jin dan Hayung nampak sudah menikah dan mereka pun sudah mempunyai seorang anak. Terlihat di sini, Jin sedang menjaga anaknya dengan Hayung, sedangkan Hayung sedang bermain dengan anak gadis yang dimana itu adalah cucunya sendiri. Dan mereka pun hidup bahagia. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video lagi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.